Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rorosani, NIM 2001171. Saya sebagai penyaji pertama dari mata kuliah patofisiologi yang akan membahas tentang patofisiologi penyakit infeksi karena virus dan protozoa, patofisiologi penyakit infeksi karena bakteri dan jamur. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Denisha Anggraini, Irma Fairuz Mufidah, Nurila Mutmainah, Putri Amelia Azlin, Putri Ayuni, Rorosani, Tania Nindita, dan Winda Windianti. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febriani, Magister Sains. Baiklah, saya akan membahas tentang pengertian patofisiologi. Patofisiologi berasal dari dua kata, yaitu patologi dan fisiologi. Patologi merupakan studi tentang sebab dan akibat penyakit, sedangkan fisiologi merupakan studi tentang bagaimana sistem fungsi tubuh. Jadi, patofisiologi berarti perubahan fungsional yang berhubungan dengan akibat penyakit atau cedera. Setelah kita mengetahui pengertian dari patofisiologi, kita akan memasuki patofisiologi infeksi karena virus dan protozoa. Ada beberapa yang termasuk patofisiologi infeksi dari virus dan protozoa. Yang pertama itu ada HIV atau AIDS, hepatitis, malaria, COVID-19, dan dengue fever. Saya akan membahas tentang HIV atau AIDS. Human Immunodeficiency Virus atau HIV merupakan etiologi dari infeksi HIV atau AIDS. Penderita AIDS adalah individu yang terinfeksi HIV dengan jumlah CD4 kecil dari 200 mikroliter meskipun tanpa gejala yang terlihat atau tanpa infeksi oportunistiknya. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. HIV ditularkan melalui kontak seksual, paparan darah yang terinfeksi atau sekret dari kulit yang terluka, dan oleh ibu yang terinfeksi kepada janinnya atau melalui laktasi. HIV bersifat politronik dan dapat menginfeksi beragam sel manusia seperti sel natural killer, limfosit B, sel endotel, sel epitel, sel Langerhans, sel dendritik, sel mikroglia, dan berbagai jaringan tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang HIV yang menyerang sel dalam tubuh. Molekul reseptor membran CD4 pada sel sasaran akan diikat oleh HIV dalam tahap infeksinya. HIV terutama akan menyerang limfosit CD4. Limfosit CD4 berikatan kuat dengan GP120 HIV sehingga GP41 dapat memerantarai fusi membran virus ke membran sel. Dua koreseptor permukaan sel, CCR5 dan CXCR4 diperlukan agar glikoprotein GP120 dan GP41 dapat berikatan dengan reseptor CD4. Koreseptor menyebabkan perubahan konfirmasi sehingga GP41 dapat masuk ke membran sel sasaran. Selain limfosit, monosit, dan makrofag juga rentan terhadap infeksi HIV. Monosit dan makrofag yang terinfeksi dapat berfungsi sebagai reservoir untuk HIV, tetapi tidak dihancurkan oleh virus. Setelah virus berfusi dengan limfosit CD4, maka berlangsung serangkaian proses kompleks. Kemudian terbentuk partikel-partikel virus baru dari yang terinfeksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patofisiologi HIV dan AIDS. Human Immunodeficiency Virus atau HIV yang berada pada darah, semen, dan sekret vagina yang merupakan sel inangnya dan memiliki RNA virus HIV dan DNA provirus. DNA provirus menginfeksi CD4 dan T4 sebagai sistem pertahanan tubuh manusia. Dan juga DNA provirus juga akan menginfeksi sel lokal seperti sel monosit, makrofag, sel Langerhans pada kulit, sel dendrit folikuler pada kelenjar limfe, makrofag pada alveoli paru, sel retina, sel cervix uteri, dan sel-sel mikroglia otak.
Selanjutnya, sel yang terinfeksi akan mengalami lisis atau hancur serta penurunan kekebalan tubuh. Terjadilah sindrom retroviral atau hasil tes cDA-RNA virus HIV mengalami kenaikan. Dan terjadilah infeksi oportunistik dan orang dapat dinyatakan sebagai AIDS atau acquired immunodeficiency syndrome. Variola zoster virus merupakan virus kelompok alpha herpes viridae yang menjadi penyebab cacar air dan cacar ular atau herpes zoster. Cacar air terjadi ketika virus varicella zoster menginfeksi seorang anak pertama kali. Sedangkan herpes zoster terjadi ketika cacar air yang diderita seseorang sudah sembuh, namun di tubuh orang tersebut masih ada virus varicella zoster yang bersifat laten dan muncul kembali. VZV utamanya menular melalui kontak langsung dengan penderita cacar air. Virus ini dapat menimbulkan bintil pada kulit penderita atau vesikel yang berisi cairan dan dapat menjadi perantara penularan virus. Gejala yang muncul biasanya berupa rasa nyeri dan panas pada kulit di salah satu bagian tubuh. Nyeri dan panas di bagian tersebut akan diikuti dengan munculnya ruam kemerahan serta membentuk lepuhan gatal dan berisi air. Selanjutnya ada dengue fever. Dengue hemorrhagic fever adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue melalui gigitan nyamuk. Virus dengue ditularkan dari orang-orang oleh nyamuk betina terutama spesies Aedes. Paling sering yaitu Aedes aegypti. Dengue disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Pada DBD terjadi perembesan plasma yang ditandai dengan hemokonsentrasi atau peningkatan hematokrit ataupun penumpukan cairan di rongga tubuh. Sindrom benjatan dengue adalah demam berdarah dengue yang ditandai oleh renjatan atau shock. Fenomena patologis yang utama pada penderita DHF adalah meningkatnya permeabilitas dinding kapiler yang mengakibatkan terjadinya perembesan atau kebocoran plasma. Peningkatan permeabilitas dinding kapiler mengakibatkan berkurangnya volume plasma yang secara otomatis jumlah trombosit berkurang. Terjadinya hipotensi atau tekanan darah rendah yang dikarenakan kekurangan hemoglobin. Terjadinya hemokonsentrasi atau peningkatan hematokrit besar dari 20% dan renjatan atau shock. Selanjutnya perjalanan penyakit demam dengue. Manusia merupakan inang ataupun host utama dari virus dengue. Nyamuk Aedes akan terinfeksi virus dengan dengue apabila menggigit seseorang yang sedang mengalami viremia. Kemudian virus dengue. Namun, proses replikasi ini tidak mempengaruhi hidup nyamuk. Selanjutnya gejala herpes. Yang pertama stadium primer. Stadium primer terjadi pada hari kedua hingga ke-8 setelah terjadinya infeksi herpes. Gejala yang muncul pada fase ini adalah blister, vesikel atau ruam lepuh pada kulit yang berukuran kecil dan terasa sakit. Yang kedua ada stadium laten. Pada stadium ini blister dan luka yang sebelumnya muncul akan mereda. Namun pada fase ini virus sedang berkembang dan menyebar ke saraf dekat saraf tulang belakang yang ada di bawah kulit. Selanjutnya ada stadium peluruhan. Virus mulai berkembang biak pada ujung saraf organ tubuh. Jika ujung saraf yang terinfeksi terletak pada organ tubuh yang menghasilkan cairan, seperti testis atau vagina, maka virus herpes dapat terkandung dalam cairan tubuh seperti air mani dan lendir vagina. Biasanya pada fase ini, penderita tidak mengeluhkan gejala khusus. Hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver. Hepatitis bisa disebabkan oleh infeksi virus, bisa juga disebabkan oleh kondisi atau penyakit lain. Seperti kebiasaan mengonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, atau penyakit autoimun. Jika disebabkan oleh infeksi virus, hepatitis bisa menular. Aktivitas yang berlebihan yang memerlukan energi secara cepat dapat menghasilkan H2O2 yang berdampak pada keracunan secara lambat dan juga merupakan hepatitis non-virus. H2O2 juga dihasilkan oleh pemasukan alkohol yang banyak dalam waktu yang relatif lama. Ini biasanya terjadi pada alkoholik. Peradangan yang terjadi mengakibatkan hiperpermeabilitas sehingga terjadi pembesaran hati, dan hal ini dapat diketahui dengan meraba atau palpasi hati.
Nyeri tekan dapat terjadi pada saat gejala ikterik mulai nampak. Inflamasi pada hepar karena invasi virus akan menyebabkan peningkatan suhu badan dan peregangan kapsula hati yang memicu timbulnya perasaan tidak nyaman pada perut kuadran kanan atas. Hal ini dimanifestasikan dengan adanya rasa mual dan nyeri di ulu hati. Karena bilirubin konjugasi larut dalam air, maka bilirubin dapat diekskresi ke dalam kemih sehingga menimbulkan bilirubin urin dan kemih berwarna gelap. Peningkatan kadar bilirubin terkonjugasi dapat disertai peningkatan garam-garam empedu dalam darah yang akan menimbulkan gatal-gatal pada ikterus. Perkenalkan, nama saya Winda Windiati, NIM 2001183. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi hepatitis. Inflamasi yang menyebar pada hepar atau hepatitis dapat disebabkan oleh infeksi virus dan oleh reaksi toksik terhadap obat-obatan dan bahan-bahan kimia. Unit fungsional dasar dari hepar disebut lobul dan unit ini unik karena memiliki suplai darah sendiri. Sering dengan berkembangnya inflamasi pada hepar, pola normal pada hepar terganggu. Gangguan terhadap suplai darah normal pada sel-sel hepar ini menyebabkan nekrosis dan kerusakan sel-sel hepar setelah lewat masanya. Sel-sel hepar yang menjadi rusak dibuang dari tubuh oleh respon sistem imun dan digantikan oleh sel-sel hepar yang baru yang sehat. Oleh karenanya, sebagian besar klien mengalami hepatitis sembuh dengan fungsi hepar normal. Selanjutnya yaitu tentang malaria. Penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Tingkat keparahan malaria bervariasi berdasarkan spesies Plasmodium. Gejalanya berupa menggigil, demam, dan berkeringat. Biasanya terjadi beberapa minggu setelah digigit. Orang yang bepergian ke daerah rawan malaria biasanya mengonsumsi obat pelindung sebelum, selama, dan setelah perjalanan. Penanganan termasuk mengonsumsi obat anti malaria. Untuk mengetahui patofisiologi dalam malaria ini, kita bisa mengetahui dari siklus hidup Plasmodium yang menjadi patogen penyebab penyakit malaria. Siklus hidup Plasmodium ini terdiri dari dua, yaitu siklus sporogoni atau siklus seksual yang terjadi pada nyamuk. Siklus ini dimulai dari siklus sporogoni, yaitu ketika nyamuk menghisap darah manusia yang terinfeksi malaria yang mengandung Plasmodium pada stadium gametosit. Setelah itu, gametosit akan membelah menjadi mikrogametosit jantan dan makrogametosit betina. Keduanya mengadakan infertilisasi menghasilkan ookinin. Ookinin masuk ke lambung nyamuk membentuk ookista. Ookista ini akan membentuk ribuan sporozoid yang nantinya akan pecah dan sporozoid keluar dari ookista. Sporozoid ini akan menyebar ke seluruh tubuh nyamuk, salah satunya di kelenjar ludah nyamuk. Siklus sporogoni telah selesai. Selanjutnya itu siklus skizogoni atau siklus aseksual yang terjadi pada manusia. Siklus skizogoni terdiri dari dua siklus, yaitu siklus eksoeritrositik dan siklus eritrositik. Dimulai ketika nyamuk menggigit manusia sehat. Sporozoid akan masuk ke dalam tubuh manusia melewati luka tusuk nyamuk. Sporozoid akan mengikuti aliran darah menuju ke hati sehingga menginfeksi sel hati dan akan matang menjadi skizon. Siklus ini disebut siklus eksoeritrositik. Selanjutnya, skizon akan pecah mengeluarkan merozoid yang akan masuk ke aliran darah sehingga menginfeksi eritrosit dan dimulailah siklus eritrositik. Merozoid tersebut akan merubah morfologi menjadi tropozoid belum matang, lalu matang dan membentuk skizon lagi yang pecah dari dan menjadi merozoid lagi. Di antara bentuk tropozoid tersebut ada yang menjadi gametosit dan gametosit inilah yang nantinya akan dihisap lagi oleh nyamuk. Begitu seterusnya akan berulang-ulang terus. Gametosit tidak menjadi penyebab terjadinya gangguan klinik pada penderita malaria, sehingga penderita dapat menjadi sumber penularan malaria tanpa diketahui. Selanjutnya yaitu tentang COVID-19. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan pada banyak kasus. Virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang termasuk dalam kelompok coronavirus adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yakni coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan, penyebaran, dan keparahan gejala. Baik,
Perkenalkan, saya Denisha Anggraini, NIM 2001145. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang gejala infeksi COVID-19. Gejala awal infeksi corona bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus COVID-19, diperlukan rapid test atau PCR. Penyebab virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal jika terjadi pada orang lanjut usia, orang hamil, dan orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga beresiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, para tenaga medis dan orang-orang yang sering berkontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WHO, terdapat beberapa varian SARS-CoV penyebab COVID-19. Varian yang dimaksud dibagi menjadi dua, yaitu varian of concern atau VOC dan varian of interest atau VOI. VOC adalah varian virus COVID yang dapat menyebabkan risiko penularan COVID-19 dengan cepat, memperarah gejala, dan mengurangi efektivitas terapi. Kemudian, untuk menentukan apakah pasien terinfeksi corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien. Dokter juga akan bertanya apakah pasien tinggal di daerah atau baru saja bepergian ke wilayah yang memiliki banyak kasus COVID-19, serta apakah pasien kontak dengan penderita atau orang yang diduga terinfeksi virus corona sebelum gejala muncul. Selanjutnya, guna memastikan diagnosis, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut, yaitu rapid test untuk mendeteksi antibodi IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh dalam melawan virus corona. Yang kedua, rapid test antigen untuk mendeteksi antigen, yaitu protein yang ada di bagian terluar virus. Selanjutnya, untuk orang yang diduga terkena COVID-19 termasuk kategori suspek dan probable yang sebelumnya disebut sebagai ODP atau orang dalam pemantauan maupun PDP pasien dalam pengawasan. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain, yaitu lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Ketiga, hubungi pihak rumah sakit untuk menjemput bila gejala yang Anda alami bertambah berat. Keempat, larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh.
Yang keempat, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Yang kelima, hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Yang keenam, pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Yang terakhir, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu itu ke tempat sampah. Perlu diketahui, kondisi-kondisi yang perlu ditangani langsung oleh dokter di rumah sakit seperti melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksinasi anak akan dilakukan dengan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19. Tujuannya adalah agar Anda tidak tertular virus corona selama di rumah sakit. Patofisiologi COVID-19 diawali dengan interaksi protein spike virus dengan sel manusia. Setelah memasuki sel, encoding genom akan terjadi dan memfasilitasi ekspresi gen yang membantu adaptasi virus SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome virus corona 2, pada inang. Rekombinasi pertukaran gen, insersi gen, atau delesi akan menyebabkan perubahan genom yang menyebabkan outbreak di kemudian hari. Peran reseptor AC2 SARS-CoV-2 menggunakan reseptor angiotensin converting enzyme 2 atau AC2 yang ditemukan pada Tractus respiratorius bawah manusia dan enterosit usus kecil sebagai reseptor masuk. Glycoprotein spike atau S virus melekat pada reseptor AC2 pada permukaan sel manusia. Subunit S1 memiliki fungsi sebagai pengatur reseptor binding domain atau RBD, sedangkan subunit S2 memiliki fungsi dalam fungsi membran antara sel virus dan sel inang. Selanjutnya, replikasi virus di dalam sel. Setelah terjadi fusi membran, RNA virus akan dikeluarkan dalam sitoplasma sel inang. RNA virus akan mentranslasikan poliprotein PPLA dan PPLB dan membentuk replication atau transcription complex atau RTC. Selanjutnya, RTC akan mereplikasi dan mensintesis subgenomik RNA yang mengodekan pembentukan protein struktural dan tambahan. Gabungan retikulum endoplasma badan Golgi, genomik RNA, protein nukleokapsid, dan glikoprotein envelope akan membentuk badan partikel virus. Virion kemudian akan berfusi ke membran plasma dan dikeluarkan dari sel-sel yang terinfeksi melalui eksositosis. Selanjutnya, penyebaran virus ke seluruh organ. Virus-virus yang dikeluarkan kemudian akan menginfeksi sel ginjal, hati, intestinal, dan limfosit T, dan traktus respiratorius bawah, yang kemudian menyebabkan gejala pada pasien. Gejala dan tanda COVID-19 terutama berupa infeksi saluran napas, tetapi dapat juga menyebabkan di saluran pencernaan seperti diare, mual dan muntah, jantung seperti miokarditis, saraf seperti anosmia, bahkan stroke, serta mata dan kulit. Patofisiologi infeksi karena bakteri dan jamur terbagi atas TBC, demam tipoid, dan kandidiasis. Selanjutnya, saya Putri Amelia Azlin akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Patofisiologi infeksi karena bakteri dan jamur terbagi atas 3, yaitu ada TBC, demam tipoid, dan kandidiasis. 1. Tuberkulosis atau TBC. TBC paru adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis paru dengan gejala yang sangat bervariasi. TBC paru adalah penyakit infeksi yang terutama menyerang parenkim paru, yang dapat juga menyerang semua alat tubuh pada manusia. Yang sering terserang adalah paru dan jantung. TBC paru dapat juga ditularkan ke bagian tubuh lain, termasuk ginjal, tulang, nodus, limfe, dan lainnya. TBC paru adalah penyakit menular yang disebabkan oleh basil Mycobacterium tuberculosis dengan tipe Humanus, sejenis kuman yang berbentuk batang dengan ukuran panjang 1-4 mm dengan tebal 0,3-0,6 mm. Penyebab TBC sebagian besar
Kuman terdiri atas asam lemak atau lipid. Lipid inilah yang membuat kuman lebih bertahan terhadap asam dan bertahan pada gangguan kimia dan fisik. Kuman ini tahan hidup pada udara kering dan dingin, pada lemari es yang tahan bertahun-tahun. Hal ini terjadi karena kuman berada dalam sifat dorman. Sifat dorman ini, kuman dapat bangkit kembali dan menjadikan tuberkulosis aktif kembali. Sifat lain kuman adalah aerob. Sifat ini menunjukkan bahwa kuman lebih menyenangi jaringan yang tinggi kandungan oksigennya. Dalam hal ini, tekanan bagi apikal paru-paru lebih tinggi daripada bagian lainnya, sehingga pada bagian apikal ini merupakan tempat predileksi penyakit tuberkulosis. Kuman Mycobacterium tuberculosis paru masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan luka terbuka pada kulit. Kebanyakan infeksi TBC paru terjadi melalui udara, yang melalui inhalasi droplet yang mengandung kuman-kuman basil tuberkel yang berasal dari orang yang terinfeksi. Basil tuberkel yang mencapai permukaan alveolus biasanya diinhalasi, terdiri dari 1-3 gumpalan basil yang lebih besar cenderung bertahan di saluran hidung dan cabang besar bronkus. Untuk tanda dan gejala penyakit TBC pada usia dewasa, yang pertama ada batuk dan sputum. Batuk dan sputum berhubungan dengan infeksi saluran napas akut yang dapat sembuh dalam 1-2 minggu. Yang kedua ada nyeri dada. Nyeri dada merupakan keluhan yang dijumpai pada penderita TBC. Rasa nyeri juga berkaitan dengan tegangnya otot pada saat penderita batuk. Sistem respirasi untuk mengalami gangguan jika terjadi infeksi atau gangguan yang ditandai dengan batuk terdapat sputum, batuk darah, nyeri dinding dada, sesak nafas, wheezing lokal, sering influenza. Yang ketiga ada sesak nafas. Pada tuberkulosis berkaitan dengan penyakit yang luas di dalam paru atau telah terjadi komplikasi berupa efusi pleura. Penderita yang mengalami sesak nafas akan tampak sakit serta mengalami penurunan berat badan. Yang keempat ada wheezing setempat. Wheezing setempat yang disebabkan bronkitis tuberkulosis lokal atau tekanan kelenjar getah bening pada salah satu bronkus. Pneumonia. Pneumonia pada tuberkulosis tidak dapat membaik dengan terapi antibiotik rutin. Untuk gejala dan tanda pada anak-anak, yang pertama ada perut nyeri, bengkak, pembesaran limfa atau hati, adanya konsolidasi atau cairan. Yang kedua, tungkai pembengkakan sendi, nyeri pada saat berjalan serta kaku. Yang ketiga, tulang belakang kaku atau bengkok. Yang keempat, batuk, mengi atau nyeri, perkusi pekak yang menandakan. Yang kedua ada demam tifoid. Demam tifoid lebih dikenal dengan tifus, merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh kuman Salmonella typhi yang menyerang saluran pencernaan. Kuman ini masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman yang tercemar, baik saat memasak ataupun melalui tangan dan alat masak yang kurang bersih. Baiklah, saya Tania Anindita akan melanjutkan penjelasan tentang penyebab tifoid. Sanitasi yang buruk dan keterbatasan akses air bersih diyakini merupakan penyebab utama berkembangnya penyakit tipes. Selain itu, anak-anak lebih sering terserang tifus karena belum sempurnanya sistem kekebalan tubuh. Gejalanya secara umum berikut ini adalah gejala-gejala penyakit tipes. Yang pertama, demam yang meningkat secara bertahap tiap hari hingga mencapai suhu 39 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius dan biasanya akan lebih tinggi pada malam hari. Yang kedua, nyeri otot. Yang ketiga, sakit kepala. Yang keempat, merasa tidak enak badan. Yang kelima, sakit perut. Yang keenam, berat badan menurun. Selanjutnya kita masuk ke manifestasi gejala mental. Ada konfusi, stroke, psikokotik atau koma. Kandiasis. Kandiasis atau kandidosis merupakan infeksi yang disebabkan oleh Candida albicans atau genus Candida lainnya. Organisme ini menyerang kulit, kuku, membran mukosa, dan saluran pencernaan, tetapi dapat menyebabkan penyakit sistemik. Faktor predisposisi yang memicu kandidiasis adalah terganggunya ekologi mulut karena antara lain pemakaian antibiotik, kortikosteroid, penyakit kronis dan keganasan, beberapa gangguan darah, terapi radiasi di leher dan kepala, kemoterapi, leukemia,
obat sitotoksik, dan juga kebersihan mulut yang buruk. Selanjutnya, infeksi yang invasif dikaitkan dengan 5 spesies. Ada Candida albicans, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, dan Candida krusei. Faktor predisposisi kandidiasis secara umum meliputi yang pertama, faktor mekanik yaitu trauma, oklusi lokal, kelembapan, maserasi, bebat oklusif. Yang kedua, faktor nutrisi yaitu avitaminosis, kekurangan zat besi, dan malnutrisi. Yang ketiga, ada faktor perubahan fisiologis yaitu umur ekstrim, faktor penyakit sistemik yaitu sindroma Down, akrodermatitis enteropatika, penyakit endokrin seperti diabetes mellitus, hipoadrenalisme, hipotiroidisme, hipoparatiroidisme, dan imunodefisiensi. Yang terakhir ada faktor iatrogenik, yaitu penggunaan kateter dan jalur intravena, radiasi, X-ray, obat-obatan. Manifestasi klinis kandidiasis mokukutan pada bayi antara lain kandidiasis orofaring atau CUS, ruam popok, kandidiasis kongenital, dan kandidiasis 4 fungal invasif. Gejala kandidiasis orofaring pada bayi dan asimptomatik atau merasa tidak nyaman pada lidah tampak seperti kesi atau pseudomembran, kerokan lesi sulit dilakukan dan dapat menyebabkan dasar merah dan erosi. Terkadang berdarah, tidak terdapat tanda konstitusional, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.